Tell Me World. Kali ini konten gue sedikit berbeda ya, karena gue pengen Q&A sama wanita yang lagi familiar banget, lagi terkenal banget di Instagram. Dia itu cukup menarik, cantik juga, rupawan. Pokoknya is the best deh. Pasti kalian juga penasaran kan siapa yang bakal gue tanya-tanya tentang kehidupannya gitu ya. Langsung aja nih. Rosari. Halo. Gitu. Panggilan sapaan Angel. Baik. Ngomong-ngomong, hobi lo gimana ya? Hobi lo apa aja gitu? Hobi gua enggak itu tadi. Hobi gua untuk saat ini sih banyaknya rebahan ya kalau hobi. Tapi untuk yang produktif atau yang lebih positif, gue suka baca buku. Oh, berarti ya pinter lah ya. Amin. Kalau aku sih enggak. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu benar-benar menikmati apa yang kamu lakukan untuk hidup ini? Jujur, Pertanyaan ini berat ya. iya, itu sangat berat dan kayak susah juga buat jawabnya karena selama ini gue hidup tuh kayak hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk melengkapi atau memuaskan diri. Aduh, gue jadi gemeter loh dengan jawaban kamu. Baik, apa jenis musik kesukaanmu? Pop sih, Pop. pop sama jazz. Kok bisa gitu? Ya seneng aja gitu, lebih apa sih, lebih bisa gampang aja dinikmatinya. Baik. Begini ya. Sekarang ada lagi nih. Apakah kamu melakukan pekerjaan aneh demi untuk mendapatkan uang? Pernah, bukan pekerjaan sih, lebih ke latihan. Waktu itu gue tuh sebenarnya nggak ada minat buat ngejahit kan, bener-bener gak ada niatan buat kerja jadi di bidang jahit-jahit kayak gitu. Terus gue tuh kayak demi mendapatkan uang 500.000 gue tuh ngikutin pelatihan jahit itu supaya dapat 500.000. Gue dengarnya cukup sedih ya. Di sini gue turut berduka cita juga. Ya, semoga aja kedepannya Allah bisa menjadi penjahit. Maksudnya menjadi desainer gitu ya. Nama baik gitu di bukan penjahit. Next, film favoritmu sepanjang masa? Wow. Film favorit apa ya, banyak sih, tapi kalau yang maksudnya favorit itu artinya selalu menonton itu bersama dengan keluarga, itu film Karate Kid. Diulang-ulang di Trans TV. Karate Kid itu rame kan? Kayak lucu juga sih. Iya, jadi film keluarga banget. Jadi gitu. ada motivasi juga kan, karena dia tuh dari nol sampai ke puncak pucuk kecebo. Kait dengan karma nih, apa lo percaya dengan adanya karma gitu ya? Gue percaya kalau apa yang kita maksudnya apa yang kita tabur bakal apa yang apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Iya gitu. Kalau tabur sih mungkin tabur garam juga bisa kali ya. Baik, begini ya. Apa tujuan hidupmu sebagai seorang anak? Tujuannya ya untuk menyenangkan orang tua. Pastilah itu nomor satu ya, prioritas. Tujuan utama kita pasti visi misi lah. Iya, visi gue banyak banget, dan misi gue yang pertama ya melakukan suatu pekerjaan apapun asalkan halal dengan sepenuh hati supaya mencapai hasil yang Of course, gue setuju banget karena sesuatu yang halal itu pasti baik. Amin. Kamu lebih dekat dengan siapa, ayah atau ibu? Ibu. Ya ibu lah, soalnya kan beda lah ya. Biasanya yang lebih mengerti gitu kan perasaan. Nah baik, ini mungkin terkait dengan percintaan. Ya namanya juga ABG kan, ABG ya masa-masa monyet. Masa cinta monyet gitu kan. Pernah naksir orang untuk pertama kali? Pertama kali gue nggak tahu gue suka sama siapa, karena gue dari TK gue tuh udah suka sama orang. Nggak tahu. Gue nggak tahu. Waktu TK nih ya, gue boleh jujur, waktu TK gue suka sama si Bagus. Amin. Si gue kayak caper gitu, gue tuh kayak perhatian, dia nggak boleh main di kocok. Soalnya suka main di kocok. Ini ceritanya gue gimana ya? Iya, nggak tahu. Kayaknya kalau dibikin drama kayak apa ya, kayak My Heart ya. Iya,
kayak Tapi gitu ini alur ala-ala. ceritanya masa jangan main di koridor. Ini pertanyaan apa? Iya, terus dianya nggak mau dengerin gue, ya udah gue ngadu ke neneknya. Nek itu sih bagus mah dikocok, gue teriak cuy, gue bilang nggak sih? Parah gila. Enggak. Kan ada peningkatan nih dari TK, SD, SMP. Pada saat SD gue pengen tahu pertama lo mulai cinta gitu kan pasti udah ada pemikiran kan. Mampus anjir. SD ya gue nambah lagi kan orangnya, gue suka sama, oh jadi gue punya cerita waktu gue kelas 3 SD. Ada teman gue namanya Ean sama Isan. Nah si Isan ini tiba-tiba ngegendong gue. terus dia bilang, terus kata gitu, apaan nih turunin. Terus kata gue teh terus kata dia, lu Ros lu lebih milih mana? Lebih milih gue rumahnya tingkat tapi sempit, apa sih An rumahnya luas tapi nggak tingkat? Yang itu gimana nih jawaban lo? Terus gue ketawa, terus gue gak tau kan gue mah dulu teh rumah tingkat menurut gue mewah banget ya, jadi walaupun sempit gak apa-apa yang penting tingkat. Jadi gue pilih si Isan. Oh. Tapi nggak tahu maksud dan tujuan, cuma nanya doang sih sepertinya. Ya guenya aja mikir kejauhan. Baper ya bisa dikatakan. Iya dari dulu. Nah terus cinta pada saat SMA itu SMP dulu. SMP, lu tahu? Gue nggak mau menyebutkan. Nah kalau SMP ini mungkin lebih privat ya. Iya. Karena itu Gue mungkin takut. lagian dari penampilan Itu. masih kurang. Jadi mungkin memalukan untuk Sangat. diceritakan. Itu langsung deh ke bagian SMA SMA pasti adalah ada, gue suka sama kakak kelas tapi kakak kelasnya dingin. Terus gue seneng orangnya cuek gitu, cowok dingin. Terus cuek. jadi pada satu saat dia tuh lagi ada acara gitu, tiba-tiba dia nyenggol gue gini tuh, kayak gue langsung kayak kayak merasa terbalaskan Jadi gitu. tipe kamu itu seperti ini ya, apa ya? Pokoknya Aing mas siapa yang suka sama Aing, Aing juga suka sama dia. Gila. Dia tidak punya tujuan hidup ya. Iya. Tujuan. Kalau dia udah suka, aku juga suka gitu ya. Iya gitu. Berarti kalau kamu suka sama jadi deh. Pokoknya Aing mah murahan weh. Ayo murah. Astagfirullah. Waktu SMA, mohon maaf. Ya, terus begini. Nih, jadi sekarang pertanyaan selanjutnya gitu ya. Di dalam percintaan gitu. Untuk mengungkapkan sebuah rasa itu pasti lo pernah coba-coba lah ya. Untuk mengungkapkan perasaan itu menggunakan chattingan atau menggunakan surat atau bagaimana atau secara langsung kan? Enggak, gue orangnya grogian parah, jadi gue nggak bisa yang kayak ngungkapin langsung ke orangnya tuh nggak bisa. Apalagi gue tuh orang yang suka ngerasa diri tuh kurang, jadi insecure parah. Jadi sebelum gue ngomong tuh gue udah tahu jawaban dia apa. Udah grogi duluan. Jadi ya udah, salah satu jalannya ya gue ngungkapinnya lewat chatting. Tapi ke orang yang gue nggak pernah ketemu. Sampai minta pulsa gak? Bukan minta, dianya yang ngasih. Sering banget gue dikasih pulsa mah. Dari SMP gue dikasih 50.000 loh teh. Lumayan lah ya. 50.000 Jadi teh bukan kita bisa lunas. mengirit gitu. Itulah wanita yang pintar itu seperti ini ya guys. Iyalah. Jadi, Jadi nggak usah. jadi jangan jangan cewek yang ngasih ke kamu. Iya, gitu. Tapi kalau dikasih ya terima aja. Terima. The next ini bukan soal percintaan lagi, mungkin kehidupan sehari-hari ya. Tugas seperti apa yang benar-benar kamu benci untuk dilakukan? Tugas yang sebenarnya gue tuh bisa ngelakuin tapi gue disuruh, jadi gue nggak akan mau ngelakuin. Gue benci jadinya. Jadi kayak sakit hati ya. Iya, gue males yang dipaksa. Kalau dipaksa itu jadi emang bener gak enak sih karena kan ya lo kan begini ya. Iya, gue juga tahu. Ya kita mungkin melakukannya bari hati gendek gitu. Iya, hati gue kayak nggak terima Apaan gitu. sih gue udahlah yang penting jalani. Lo tahu banget. Parah banget. Itu udah parah banget. Terus ada pertanyaan lagi gak ya? Apa lagi? Oh ya, hal yang paling memalukan semasa di sekolah. Itu Aing joget depan kelas di IG orang Jepang. Itu yang tayangannya sampai ribuan orang nonton. Garing gak? Garing. Cik Aing mah garing dah. Coba sekarang kita jangan bahagia terus, pasti ada kesedihan kan. Kehidupan tuh ada bahagian, kesedihan, tertawa, cemburu.
semua rasa pasti kita semua manusia, itu hal yang wajar kan. Coba deh hal yang paling sedih gitu, Sedih apa ya, gue lupa deh, bentar. Paling sedih. tapi jangan diratapi aja, ntar takutnya kamu nangis lagi. Iya kan, sedih juga nggak ada tisu. Ntar ya khawatirnya kalau ada cila keluar kan nggak mungkin. Udah ingus kan. Sedih gitu. Apa ya paling sedih, hal yang paling sedih apa anjir, hal yang paling sedih Kayaknya apa, udah deh, mungkin gue nggak tahu, kayak sesuatu hidup tuh kesedihan bahagia itu banget, kita nggak perlu diingat-ingat, nggak perlu diingat-ingat, jadi cukup itu jadi pelajaran aja. masa lalu lah. Seperti spion kita ngelihat ada motor di belakang, awas dia nabrak. Iya gitu, seperti itu. Walaupun gak nyambung, kita nyambungin. Nah jadi pertanyaan mungkin lebih serius lagi ya, kan perubahan dari SD, SMP, SMA itu sangat drastis ya. Kalau SD mungkin kita nggak tahu yang namanya kayak makeover, Oh ya, kayak melakukan perubahan dari fashion. iya. Belum Mungkin pubertas. lebih percaya diri dengan kebodohannya itu ya. Iya. Nah, awal mula lo udah mengenal nih, kayak zaman sekarang kan udah banyak banget tuh ya yang kayak alat-alat canggih bisa merubah penampilan gitu. Nah itu lo dari kapan tuh, bisa diceritain? SMA Dan kelas. alasannya juga bagaimana? Alasan kenapa lo harus merubah seperti itu? Gua merubahnya itu, gua dulu orangnya cuek banget kan dulu tuh, yang kayak kemana-mana tuh nggak pernah pakai skincare dan nggak pernah pakai make up. Jadi mulai awal gue berubah itu pas kalau nggak salah kelas 1 SMA, karena di situ teman-teman gue ya kan gue sekolah dari swasta kan, yang dimana gue tuh bener-bener kayak ketat gitu peraturannya. Dan pas gue sekolah SMA gue tuh di negeri gitu, jadi kayak udah longgar gitu, beda sama yang swasta. Dan teman-teman gue tuh yang kayak mungkin dulunya udah terbiasa, yang kayak misal anak SMP waktu dulu sering pakai softline gitu kan, sedangkan gue nggak pernah. Nah dari SMP itu kayak diajarin gitu buat kayak untuk peduli sama penampilan gitu kan. Ini nggak Terus apa-apa, ntar ada kembali aja. terus udah kayak gitu, ya udah tuh karena gue coba-coba terus, dan gue ngerasa gue lebih bagus dengan make up, ya akhirnya gue ngerasa harus deh make up gitu. Dan gue tuh dulu ya sama kan kakak kelasnya ganteng-ganteng ya. Coba deh, sekarang gue pengen nanya, di bagian wajah lo yang paling menarik menurut lo itu apa? Yang paling menarik? Kalau menurut zoom langsung lu ya, menurut gue mata sama Mata ya, alis. emang sih mata sama alis lo itu kayak Mantep gitu nggak? sekali lirik tuh cowok bisa langsung mungkin pingsan lah. Anjir, udah gila. Baik, ada lagi nih pertanyaan dari Bapak Adung. jadi jadi dia menanyakan, kamu kok cantik, kok bisa? Ada yang nanyain kamu katanya cantik. Oh ya, ya Allah, bahagia pisan. Ini pertanyaan dari Bapak Adung. Bapak Adung. Bapak Adung, untuk Bapak Adung makasih banyak udah muji aku. Ternyata Bapak Adung suka ciri-ciri pandangnya. Jangan terlalu berisik guys, nanti kalau misal Bapak Adung soalnya tetangga kita. mohon maaf, tadi itu pertanyaan palsu ya guys ya, itu bukan pertanyaan asli, jadi kalian jangan terbang. Iya. Siapa juga yang ada baper. Satu hal tentang kamu yang semua orang nggak tahu. Aduh, Mungkin itu lebih pribadi, nggak usah dikasih tahu ya, iya. Maaf ya. soalnya yang privasi itu aib kan sifatnya, jadi Iya, udah deh, aib kamu. cukup kita aja yang tahu. Iya. Mereka apa sih? Apa kualitas penilaianmu terhadap orang lain? Dari apa maksudnya? Gimana maksudnya? Gue juga nggak bisa ngejabarin pertanyaannya. Apa kualitas penilaianmu terhadap mungkin dari cara segi- penilaian gue terhadap orang lain itu dilihat dari mananya. mungkin bisa dari penampilannya, Iya. dari gaya bicaranya, dari ya berbeda-beda lah ya, berbeda pendapat kan. Kalau dari gua, biasanya gua menilai orang tuh pertama dari penampilannya. Karena biasanya ya Pertama kelihatan ya gimana sih, kita kan pertama kali ya pasti melihat kan, dan itu dilihat penampilannya. Bener-bener. Kalau yang positif dari awal kita lihat juga pasti ini Iya. mungkin positif. Tapi kan kadang ada yang palsu juga sih, seperti itu kan, bermuka dua, munafik. Tau gak munafik? Berdasi, dia itu maling duit.
tapi kita suka dikutipkan dengan koruptor. Nah kayak gitu, itu mohon maaf ada kritik sosialnya juga Maaf ya. kayak gitu. Dan yang kedua, gue biasanya ngeliat dari ekspresi wajah. Nah iya bener. Itu kelihatan dari raut wajahnya, dia tuh orang sombong, orang yang ramah, orang yang pelit, udah kelihatan. Tapi terkadang suka ada orang yang kita lihat sombong itu ternyata Taunya baik ya loh. emang ya itu Ya, sih seperti gue first aja, impression aja. gue juga pernah menilai temen gue gitu ya, ih dia kayaknya wanita seperti ini, ternyata ketika kita udah kenal tuh dia wanita Si baik-baik. Resa gitu. Bukan itu sih Sarah. Kalau Resa itu dia cinta masa lalu, Oh, masa lalu. Tapi masih berhubungan kan? berhubungan dia nggak pernah respon, Kan yang waktu itu yang ngajak ke bioskop, ngajak ke bioskop. yang waktu itu minta iya. diajak. Ya dia kan karena kan pengen duit. Oh, pengen duit? Ya, jangan jangan kayak gitu tuh. Kredit ya. Enggak terlalu berlebihan ya. Lo tuh kan. Maaf ya. Oh, dia mah kredit. Ngomong-ngomong mulut gue bau sih. Kayaknya nggak bau ya. Lo baru sadar sekarang kok udah mau mati nih. Selama 13 jam dari jam 7 sampai jam berapa ya ini ya? Sampai jam setengah 9 gue belum sikat gigi. Anjir. Bukan gak mau sikat gigi ya karena gue lupa. Udah deh. Oke. Ya dah. Oke, udah selesai. Mungkin Q&A-nya sampai segini aja ya. Pertanyaannya sebenarnya masih banyak, tapi kan kasihan juga mulut dia ada satu, nggak mungkin kan selama 1 jam dia menjawab 1000 pertanyaan. Apalagi gratis gak dapet apa-apa. Sedih. Soalnya pertanyaan dari guru aja gue suka nggak jawab. Akhirnya remedial nilai 6. Nama Ade tuh selalu ada muncul dari SD, SMP, SMA remedial. Udah deh, itu masa lalu ya. Yang penting sekarang gue udah lulus, bodo amat. Oke, Iya. terima kasih udah bertanya. Terima kasih kepada Ibu Rosari Angelin yang tadi kata saya katakan yang menarik, yang tertawa, Oh my god. yang mirip tuh. Wow. Udah gila. Berlebihan banget sih. Gak ada agak pakai tuh. Apa adanya tuh orang juga bisa lihat. Jadi jangan lupa untuk komen, gak usah. Jadi itu aja sih. Selamat malam, assalamualaikum. Nah, ini kan. Gak perlu diingat-ingat. Iya gitu.